warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rivaldi Dwi Cahya dari kelas IKTD kelompok 6 Asli Mas Diki. Di sini saya akan menjelaskan mengenai praktikum acara 2 tentang pengambilan sampel darah, nekropsi, dan konsultasi pada ternak unggas. Pada proses pengambilan sampel darah menggunakan alat berupa jarum suntik dan dilakukan pada pembuluh darah vena di sayap ternak yang ingin dilakukan pengecekan. Seperti ini hasilnya. Selanjutnya dilanjutkan pada proses nekropsi. Di nekropsi ini merupakan kegiatan pembedahan yang dilakukan kepada ternak. Sebelum masuk lebih dalam, pada awalnya kita mengecek terlebih dahulu untuk bagian matanya. Untuk pengecekan mata ini, apabila mata terlihat jernih berarti ternak sehat. Nah, apabila matanya ada warna merah, maka ternak mengandung banyak amoniak di dalam tubuhnya. Kemudian dilanjutkan pada proses pembedahan saluran rongga hidung hingga mulut untuk mengetahui apakah rongga hidung hingga mulut terdapat iritasi atau tidak. Untuk iritasi seperti rongga antara mulut hingga hidung berwarna merah, tetapi untuk ternak yang kita amati ini tidak ada iritasi, sehingga ternak yang kita lakukan pembedahan bisa dibilang dalam keadaan sehat. Kemudian dilanjutkan pada pengecekan bagian leher, apakah ada luka terbuka atau tidak, dan juga apakah ada berupa iritasi pada bagian leher atau tidak. Kemudian dilanjutkan pada pengamatan dari rongga dada hingga rongga perut atau pencernaan, di mana pada proses ini dilakukan pengecekan dari setiap organ, apakah ada perubahan fisik dari organ-organ tersebut, baik dari organ pernafasan hingga organ pencernaan. Dicek satu persatu seperti ini, apakah ada perubahan atau tidak. Dan untuk ternak yang kita amati semuanya masih normal dan aman. Selanjutnya dilanjutkan pada proses pemisahan saluran pencernaan dari tubuh ternak yang dilakukan secara perlahan seperti ini. Kemudian setelah dikeluarkan atau dipisahkan dari tubuh ternak, saluran pencernaannya disusun secara berurutan sesuai dengan urutannya agar memudahkan pada proses identifikasi organ-organ pencernaan ternak tersebut seperti ini. Kemudian dilanjutkan pada proses pembukaan atau pembedahan saluran pencernaan, terutama pada bagian usus, untuk mengetahui apakah ada gangguan penyakit ataupun gejala-gejala penyakit ataupun juga iritasi pada saluran pencernaan ternak tersebut seperti ini. Dilakukan pembedahan menggunakan alat berupa gunting. Kemudian ini untuk bagian dalamnya itu bahwa ternak yang kita amati tidak ada gangguan penyakit ataupun iritasi ataupun infeksi, sehingga dapat dikatakan ternak ini dalam keadaan sehat tanpa ada gejala penyakit apapun. Seperti ini hasil atau gambar penampang dari dalam usus ternak. Kemudian selain dilakukan pembedahan pada usus, dilakukan juga pembedahan pada ventriculus ternak unggas dan dicek apabila ada iritasi atau tidak. Dan pada ventriculus yang kita amati ini tidak ada iritasi, maka ternak dikatakan sehat. Kemudian dilakukan juga pembedahan pada proventriculus ternak. Seperti ini bagian dalamnya. Untuk proventriculus terdapat kerikil-kerikil di dalamnya untuk proses perlembutan atau penghalusan makanan yang masuk. Seperti ini bagian penampang dalam dari proventriculus. Ini dia ada makanan-makanan yang terkonsumsi atau dikonsumsi oleh ternak. Dan untuk proses pengecekan dari proventriculus ini
ternak dikatakan sehat atau baik bila untuk selaput bagian dalamnya itu susah dilepas atau sulit untuk dipisahkan. Nah, untuk ternak yang kita amati ini bagian selaput dalamnya itu susah dipisahkan, berarti ternak dapat dikatakan dalam kondisi sehat, seperti itu. Kemudian dilanjutkan pada proses pengecekan kekebalan tubuh ternak yang dapat dilihat pada bursa Fabricius yang tempatnya di dekat kloaka. Nah, ini merupakan bursa Fabricius. Untuk proses pengecekannya dilakukan bedahan, kemudian dicek apakah bagian dalamnya terdapat iritasi ataupun gejala penyakit lain. Dan untuk kondisi normal dari bursa Fabricius yang bagus itu membesar, berarti menandakan kekebalan tubuh ternak itu bagus. Nah, untuk ternak yang kita amati ini bursa Fabriciusnya cukup kecil, jadi bisa dikatakan kekebalan tubuh dari ternak cukup kecil juga. Selanjutnya proses pengamatan pada saluran pernafasan bisa dilihat dari trakea, kemudian bronkus serta paru-parunya apakah terdapat bintik putih ataupun radang ataupun infeksi. Untuk ternak yang kita amati ini tidak ada hal tersebut sehingga bisa dikatakan ternak tersebut sehat. Kemudian ini merupakan pengecekan pada jantung ternak. Bisa dilihat bahwa jantung tidak terdapat cairan ataupun kantung cairan sehingga ternak dapat dinyatakan tidak mengalami stres. Kemudian pengecekan terhadap paru-paru ternak yang dicelupkan pada air, apabila masih terapung berarti masih dalam keadaan normal. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai vaksinasi. Vaksinasi sendiri merupakan upaya pencegahan penyakit yang dilakukan dengan memasukkan bibit penyakit yang sudah dilemahkan ataupun dimatikan. Nah, fungsi dari vaksinasi sendiri yaitu untuk merangsang pembentukan kekebalan tubuh untuk menjaga penyakit itu sendiri. Nah, dalam vaksinasi itu ada dua, yaitu ada vaksinasi aktif dan juga vaksinasi inaktif. Untuk vaksinasi aktif sendiri yaitu vaksinasi yang mengandung mikroorganisme hidup yang dilemahkan. Fungsinya untuk merangsang mikroorganisme yang bersifat lokal di permukaan sehingga penyerapan bersifat cepat. Bentuk dari vaksinasi aktif sendiri yaitu bentuknya kering beku dan harus dilarutkan dengan larutan tertentu terlebih dahulu saat diberikan. Kemudian yang kedua, vaksinasi inaktif. Merupakan vaksinasi yang mengandung mikroorganisme yang dimatikan dengan metode tertentu seperti dengan suhu panas, bahan kimia, radiasi. Namun setelah dimatikan tetap utuh atau tidak rusak dan tidak kehilangan kemampuannya untuk berkembang biak. Dan bentuk dari vaksinasi inaktif sendiri yaitu berbentuk emulsi cair yang mengandung antigen pelarut untuk memperpanjang imunitas. Dan untuk metode pemberiannya sendiri ada pada metode vaksinasi aktif yaitu dengan secara langsung yaitu menggunakan oral atau mulut, mata dan telinga. Dan untuk yang kedua itu metode intramuskular yaitu pada sayap dan otot. Dan yang ketiga itu metode air minum. Dan pada vaksinasi inaktif sendiri yaitu ada dua metode. Yang pertama metode injeksi, itu injeksi intramuskular, dan yang kedua metode injeksi subkutan. Kemudian pemberian frekuensi vaksin. Nah, untuk pemberian frekuensi vaksin sendiri itu dilakukan pada dua ternak unggas yaitu ternak broiler dan ternak layar. Nah, pada ternak broiler sendiri itu vaksin yang diberikan yaitu Newcastle disease, gumboro, avian influenza, IB dan coryza. Nah, untuk Newcastle ini sendiri yaitu 1-2 kali pada minggu pertama dan minggu kedua. Dan untuk gumboro itu 1 kali pada minggu pertama atau minggu kedua. Dan untuk avian influenza yaitu diberikan pada 1 kali di minggu pertama atau minggu kedua. Dan IB itu diberikan 1-2 kali mengikuti pemberian waktu Newcastle disease. Dan yang coryza itu pemberiannya 1 kali pada minggu pertama dan minggu kedua. Terus kemudian pemberian frekuensi vaksin kepada ternak layar antara lain ada Newcastle disease, gumboro, avian influenza, IB, coryza, EDS, dan ILT dan VAX.
Nah, untuk pemberian pada nucleus disease sendiri itu sebanyak 4-5 kali di minggu pertama, kedua, keempat, dan kelima, serta minggu kedua sampai ketiga sebelum masa produksi. Kemudian Gumboro diberikan 2 kali pada minggu pertama atau minggu kedua, dan minggu kedua sampai minggu ketiga sebelum masa produksi. Kemudian avian influenza diberikan 3 kali pada minggu pertama, kedua, keempat, ketujuh, dan minggu kedua sampai minggu ketiga sebelum masa produksi. Kemudian IB diberikan 4-5 kali mengikuti pemberian dari vaksin nucleus disease. Kemudian Coryza diberikan 2 kali pada minggu ke-6 dan minggu ke-10. Kemudian EDS maksudnya diberikan 1 kali diberikan ketika minggu kedua hingga minggu ketiga sebelum masa produksi. Kemudian ILT diberikan 1 kali di minggu ke-8 dan VAX diberikan 1 kali di minggu ke-8.